modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, saya ada di Balai Kota Jakarta. Saya akan wawancarai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ariza Patria, yang saya akan tanyakan perihal apa yang saya temukan di lapangan. Ikuti saya. Saudara, akhirnya saya bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Bung Ariza, Pak Wagub, terima kasih. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Sehat selalu juga. Alhamdulillah sehat. Tetap selalu. menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker misalnya, Siap. dan menjaga jarak. Selalu. Pak Wagub, saya ingin bertanya, ada soal viral, Ya. vaksin salah alamat. Ada dua kemungkinan, tentu ini kita harus menghormati penyelidikan dari polisi. Boleh. Pertama, ada dugaan pemalsuan surat misalnya Betul. dari yang bersangkutan. Yang kedua, bisa jadi kemudian ada kong kali kong suap dengan pihak puskesmas. Ya. Hasil penyelidikan dari Pemprov DKI Jakarta seperti apa? Jadi kejadiannya, kalau boleh sedikit kronologis, Ya. yang bersangkutan 4 orang datang ke puskesmas Ya. membawa surat keterangan. Dalam surat keterangan dijelaskan ada namanya Pak Henry, Ibu Eli Condro, ada anaknya Clarissa, kemudian dianggap saudaranya yaitu Ibu Helena Lim. Ya, berempat membawa surat yang menjelaskan bahwa mereka semua adalah pegawai dari apotek tersebut. Memang menurut peraturan ketentuan Kementerian Kesehatan dimungkinkan mendapatkan vaksin bagi dokter, asisten dan sebagainya. Petugas Termasuk penunjang. Petugas penunjang. Iya, Jadi oke. apotek memang masuk. Tapi di situ kan pegawai, makanya dilihat di situ dan datang langsung yang bersangkutan sudah diklarifikasi oleh puskesmas siapa yang bersangkutan dijelaskan betul, dia diinput dan seterusnya dilaksanakanlah vaksin. Baru kemudian terjadi viral. Nah, sejak terviral kami cek kembali dan ternyata Pak Henry adalah pemilik, istri pemilik, anak pemilik, dan yang satu diakui sebagai keluarga dan ditanya dianggap bahwa ini pegawai bidang pengadaan. Ibu Helena maksudnya ini ya? Iya, petugas kami sejauh ini tidak bermaksud membela, petugas di Puskesmas sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan dan ketentuan. Oke. Nah, sekarang kasusnya patut diduga terjadi pelanggaran hukum. Nah, sekarang kasusnya sudah di kepolisian. Kita menunggu hasil kepolisian apakah ada pemalsuan data di situ dan sebagainya. Kita menunggu hasil kepolisian. Saya ingin bahwa surat keterangan petugas kesehatan, tenaga kesehatan, itu bisa dibuat oleh pihak apotek. Betul. Ketika itu kemudian dia melayani konsumen di apotek misalnya. Betul. Betul ya? Dan kalau seandainya pemilik, harusnya tidak masuk ke dalam petugas kesehatan itu. Betul. Dan itu ketika kemudian pemilik yang tidak melayani konsumen misalnya, lalu kemudian mendapatkan surat tenaga kesehatan, keterangan tenaga kesehatan, maka itu diduga ada pemalsuan surat. Betul. Jadi kalau pemilik Ya. yang tidak bertugas sebagai pelayan di apotek, ya tidak diperkenankan menerima vaksin. Pemilik kan bisa di rumah, bisa di kantor, tidak hari-hari melayani masyarakat. Tapi bisa aja misalnya, saya kan pemilik apotek, lalu kemudian seminggu sekali saya melayani. Saya minta suratnya dong, padahal saya cuma mau disuntik. Ya kan tergantung. Vaksin. Kalau kita melayani setiap hari, itu dimungkinkan. Kan ada yang pemilik juga sebagai pelayan. Jadi kita harus bedakan. Faktanya ya kita lihat nanti, apakah yang bersangkutan memang sehari-hari sebagai pelayan. Sehari-hari ini kata kuncinya. Iya, kata ini nanti kita lihat. Biarlah nanti itu bukan ranah kami, itu biar ranah kepolisian, ranah kami sudah mengecek apakah pegawai puskesmas kami melanggar atau tidak melanggar. Ini kita bicara soal, kalau di Jakarta ada 10 juta, mungkin ada berapa targetnya? 7 juta yang akan divaksin? Betul. Sekitar 7 juta orang. Ini kita baru bicara soal bagian kecil dari apa yang akan terjadi. Di Indonesia secara umum di atas 180 juta. Kalau di Jakarta seperti ini, tentu kita tidak bisa membayangkan di daerah, mungkin bisa jadi lebih parah. Betul sekali. Mudah-mudahan tidak. Tapi pertanyaan saya, ini kan bisa terulang ke depan. Ini sekarang soal nakes. Nanti misalnya ada petugas yang kemudian berhadapan dengan masyarakat diprioritaskan, termasuk juga wartawan misalnya. Bagaimana kemudian nanti orang yang kemudian tidak mendapat prioritas, tapi dia berusaha untuk melompati urutan prioritas itu di DKI? Kita akan mengecek kembali, mendata kembali, meregistrasi, supaya bisa kembali seperti konsep yang pertama. Semua yang datang tidak hanya memenuhi syarat, tapi telah tervalidasi dan terinformasi melalui layanan digital umpamanya. Itu juga yang sedang. Itu kan konsep awal. Artinya ada masalah di data, Pak Wagub ya? Betul. Masih ada permasalahan di data? Iya, jadi di data ini memang kita harus perbaiki. Kita harus jujur, masalah data ini masalah dunia dan masalah Indonesia kita masih bermasalah dengan data. Jadi kita harus perbaiki terus data, kita update. Tapi sejauh ini di samping itu tidak mudah memang memperbaiki data seperti membalikan tangan. Butuh kejujuran kita. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat Jakarta
untuk jujur, kita memberi kesempatan saudara kita, tenaga kesehatan untuk lebih awal, lebih dulu karena mereka adalah orang pertama yang sangat beresiko bersentuhan dengan pasien COVID. Jadi biar yang lain menunggu, ada waktunya giliran. Sementara menunggu, kita tingkatkan 3M, protokol kesehatan. Ya. Saya juga kemudian menginvestigasi, langsung turun ke Puskesmas Kebonjeruk, Jakarta Barat. Saya menemukan bahwa ada petugas nakes yang pada hari itu beberapa orang datang untuk bisa kemudian divaksinasi. Ketika dia datang dan betul dia memang sudah menunjukkan surat tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Tapi justru di puskesmas di Jakarta tidak bisa dilakukan vaksinasi. Justru yang pro kontra tadi yang soal Ibu Helena, Ibu Eli Condro bisa. Bagaimana kemudian Pemprov menjelaskan ini? Nanti kami cek ya, harusnya semua yang mendapat surat panggilan dapat dilayani. Karena sejujurnya DKI Jakarta ini punya kemampuan luar biasa. Dalam satu hari kita bisa melayani tidak kurang dari 19.000 yang bisa kita layani dalam satu hari. Testing? Bukan testing, vaksinasi. Oh oke, baik. Kemudian paskes kita lebih dari 463 titik untuk melayani masyarakat. Jadi Jakarta sebetulnya kemampuan tempat, kemampuan petugas, vaksinnya juga sudah mencapai lebih dari 240, sudah cukup baik. Kemudian memang di sini kita sedang memperbaiki, tingkatkan, yaitu masalah pendataan. Karena selama ini ada di pemerintah kesehatan yang mengintegrasikan data dengan kita semua di seluruh Indonesia. Mohon bersabar semua, yang penting kita prioritaskan tenaga kesehatan. Oke. Dan ada dua cara, di samping kita yang proaktif dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, nanti juga kita minta petugas kesehatan yang memang memiliki hak bisa juga proaktif mendatangi kami. Bagaimana kemudian untuk menghindari hal-hal seperti ini? Karena kita bicara 7 juta banyak sekali nanti. Dan bagaimana kemudian menghindari yang punya kuasa menafikan untuk bisa leluasa? Ya memang ini perlu cara ya. Pertama kita tingkatkan sistem kita, sistem digital, aplikasi. Yang kedua tentu pengawasan kita. Petugas nanti akan lebih proaktif. Kejadian Helena Lim menjadi pelajaran bagi kita semua, tidak hanya bagi kami, Pemprov dan petugas dan pemerintah pusat, tapi juga masyarakat agar memahami, mengerti, jangan egois, jangan mementingkan sendiri atau keluarga sendiri, tapi minta beri kesempatan kepada para petugas kesehatan yang menjadi prioritas. Pada saatnya nanti akan mendapatkan. Oke. Baik, terima kasih Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta telah memberikan informasi di program Aiman. Sehat selalu Pak Riza. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Mungkinkah terjadi di depan hal-hal seperti yang kita lihat saat ini? Ada Helena Lim misalnya dan Eli Condro yang kemudian sekarang masih diinvestigasi, masih selidiki apakah nakes atau tidak sesuai prioritas. Vaksin salah alamat. Komentar Anda. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif